berarti alumni juga ya? Alumni juga. Sebelum apa? Masih aktif juga, udah aktif di LPPM apa belum? Apa usus buat alumni? Semenjak bergabung dan tugas di Gunadarma, karena salah satu tugas dari pengajar itu adalah salah satunya adalah dalam Tridharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satunya adalah ini bentuk implementasinya, bahwa kita bekerjasama dengan Agen Kultur, di bawahnya dengan Pan Malaka, itu bekerjasama di penguatan program skill dan kewirausahaan. Nah, disitulah kita masuk dari sisinya ilmu komputer, kita masuk dalam skillnya, bahwa setiap siswa yang ada di lembaga pendidikan non formal Tan Malaka ini diberikan materi mengenai penambahan skill di dalam siswa untuk nantinya bisa melanjutkan ke universitas dan kemudian bisa juga untuk mendapat pekerjaan, intinya seperti itu. Jadi ada base-nya dulu gitu. Nah, itulah program yang kita bekerja sama dengan Agen Kultur. Ya. Artinya kalau bicara itu tadi, kita bisa berhubungan dengan orang seluruh dunia. Bisa. Selama kita punya bahasa komunikasi. Ini aku dari kita ada dua bidang ilmu ya, bersama ekonomi. Kalau yang dari ekonominya nanti akan bahas tentang kewirausahaan. Nanti siswa di sini akan diajarkan bagaimana untuk melakukan usaha berwirausahaan. Banyak yang akan sih itu, jadi ada pedoman dari kitanya bagaimana melakukan usaha supaya usaha yang mereka sudah jalankan, mungkin sudah ada yang punya usaha, bisa lebih berkembang dan dikombinasikan dengan komputernya tentunya ya. Kita juga mengajar komputernya, jadi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa lebih berkembang. Sekarang kan kita masuk pada era digital. Jadi dari sisi pembekalan sendiri nanti mungkin ada kombinasi ya antara komputer dengan sisi ekonomi. Nah, yang Ibu harapkan setelah siswa ini diberikan pembekalan, apa yang bisa mereka implementasikan? Mereka jadi lebih melek teknologi ya, jadi lebih memanfaatkan teknologi, bagaimana mungkin dari sisi musiknya bisa memanfaatkan teknologinya, terus juga mungkin penjualannya bisa digunakan teknologi sosial media ini, mungkin bisa menjual dari situs era online mungkin, jadi tidak harus buka usaha, buka tempat ya, punya usaha, punya lokasi tertentu, bisa lewat online penjualnya. Jadi lebih memanfaatkan teknologinya dan juga dari sisi ekonomi dan teknologi jadi di bidang komputer, di bidang aplikasi. Biasanya sih saya hanya memberikan aplikasi gitu ya, cara-cara pembelajaran yang dasar-dasar lah, dasar-dasar pemrograman gitu ya. Karena kita kan ini paketnya paket B, paket C juga sebenarnya ya, paket C gitu ya. Terutama paket C itu kita memberikan pelatihan dasar ya, terutama pertama office ya sebagai dasar, karena itu kan akan dipakai terus sampai mereka kerja, kuliah gitu ya, buat laporan, kemudian buat skripsi nanti ya, dan lain sebagainya, penulisan lah pokoknya. Ditambah kita tambahkan dengan pelatihan aplikasi ringan gitu ya. Nah, kebetulan nih rencananya ke depan itu kita mau memulai dengan Python, karena sekarang lagi booming ya gitu ya, Python, kemudian JavaScript, tapi hanya dasar-dasar ya, belum sampai dalam gitu ya. Paling tidak pengenalan, terus cara bikin program sederhana gitu ya, paling itu aja. Sekarang ini Ibu Rodia, saya komputer science. komputer science, maksudnya apa itu komputer science? Ilmu komputer dan pengembangannya mengikuti dengan perkembangan era teknologi informasi dan Beda dengan terapan, beda. kita lebih lihat sekarang itu adalah kita lebih lihat impact-nya atau dampaknya terhadap masyarakat. Dampak dari teknologi Itu komputer dampak penerapan yang bisa kita merubah bisa perilaku atau gimana? kita bisa kerjasama sebenarnya di dunia IT itu kita bisa kerjasama dengan berbagai bidang. Yang terpenting adalah impact langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat terhadap penelitian yang kita sedang lakukan. Oh, jadi Ibu sekaligus melakukan penelitian juga ya? Betul, Di samping betul. Ibu memberikan coaching, Ibu ada misi riset ya? Betul, karena saat ini saya juga aktif di penelitian dan saya juga per tahun ini saya mengikuti kegiatan coaching dan fasilitasi yang diadakan PT Paragon bekerjasama dengan Maxima. Tujuan saya adalah sebenarnya kita ingin merubah konsep belajar yang selama ini ada
bahwa kita selalu menyuapi saja dengan materi tanpa memberikan apa yang sesungguhnya saya sebut dengan coaching. Jadi coaching itu adalah kita menggali potensi, memberdayakan kemampuan dengan mencari tahu gitu ya, apa yang dirasakan oleh siswa agar potensi ide kreatif mereka bisa keluar sehingga mereka punya cara solusi terbaik dalam menemukan langkah-langkah ketika mereka menghadapi satu masalah gitu dalam kehidupan sehari-hari maupun impact-nya nanti ke depan. Kebetulan di bidang komputer ya. Dengan Bapak Agung Selamat ya. Bapak alumni juga. Ya betul. Tahun berapa? Ya, Alumni tahun tahun 95 terus pengabdi ngabdi di di mana? sebagai dosen sebagai bidang apa Pak? Kalau bidang tadi saya bilang bidang komputer ya, artinya teknologi informasi. Jadi di kampus juga Kampusnya kalau jurusan itu lebih ke jurusan teknik informatika di Fakultas Teknologi Industri ya. industri Ya. Oh, lebih ke industri dan TI ya Pak? FTI lah ya, Fakultas Teknik Fakultas Industri, TI ya kan. Tapi bidang jurusannya adalah komputer. Ya. Jurusan komputer. Untuk di Tan Malaka ini Bapak lebih terfokusnya ke mana? Khususnya di bidang skill IT ya, Skill. skill IT khususnya ya, pemahaman tentang teknologi terutama basis teknologi komputer ya, karena bidang itu yang memang dibutuhkan, nah, apalagi dalam posisi model pembelajaran seperti ini ya, yang memancing anak-anak untuk kreativitas. Kalau di bidang komputer ya memancing teknologi tadi, apalagi kalau udah hubungan dengan handphone kan, kalau hanya sekedar menikmati ya, kalau tidak memanfaatkan handphone dengan baik ya bisa aja malah justru Handphone sendiri tidak produktif. basisnya komputer kan? Betul itu justru. Dan mereka sebenarnya sudah familiar loh itu. Anak-anak kalau saya lihat itu di rata-rata ada yang 13 tahun ya, 15 tahun, di 18 tahun itu. Justru mereka sebenarnya sudah terbiasa. Bidang komputer ya. Lebih speknya Lebih spesifikasinya saya di sini memang lagi ngajar sebenarnya sih lebih ke bagaimana penggunaan Microsoft Office ya. lebih ke Microsoft Office berarti. Microsoft Office ya. Jadi ya melatih bagaimana mereka menggunakan Microsoft Office dengan baik dan benar. Terus karena Microsoft Office kan sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Udah nyaris hampir semua pekerjaan juga nyaris menggunakan Microsoft Office, dan selalu ada tips sama triks yang mungkin yang nggak banyak dikasih di buku-buku gitu ya. Jadi mungkin di sini dijelasinnya di sini lah, gitu, cara mengajar bagaimana langkah-langkah mudahnya gitu dalam menggunakan Microsoft Office-nya. Oh ya, hari ini kita ada kegiatan dari LPN Universitas Gunadarma dan Pengabdian Kemasyarakatan atau Abdimas. Kita sudah bekerja sama dengan Universitas Gunadarma dalam menyelenggarakan program pemberdayaan ini dari 2014 lalu. Jadi pada program ini teman-teman dosen dari Universitas Gunadarma memberikan pelatihan, memberikan workshop terkait dengan kewirausahaan dan juga ilmu komputer dan ekonomi. Gitu. Jadi program ini menurut saya, menurut kami sangat menarik karena memang sinergi juga dengan program-program kurikulum kita, karena kita kan ada mata pelajaran pemberdayaan, ada keterampilan khusus, ada keterampilan pilihan. Nah, program ini salah satunya masuk ke dalam mapel pemberdayaan. Jadi di mana di situ siswa diberikan materi terkait dengan kewirausahaan. Jadi setelah mereka kemudian nanti melanjutkan pendidikan di paket C, ini bisa menjadi bekal mereka untuk melanjutkan baik ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mereka membuka usaha sendiri, seperti itu. Kalau yang sekarang mengikuti kegiatan ini paket apa? Untuk saat ini C. Paket C. Tapi ada juga beberapa teman-teman paket B. Setelah dari 2014 sampai sekarang itu yang SP Ada materi lagi, tapi untuk ekonomi. Kalau menurut pengamatan kami dari beberapa angkatan yang mengikuti program ini, itu ada sangat positif ya. Artinya teman-teman ini mendapatkan wawasan yang lebih, atau artinya juga mereka bisa memberikan gambaran tentang dunia pendidikan tinggi itu seperti apa.
Karena pada saat ini kan yang memberikan materi kan dosen-dosen dari Universitas Gunadarma, di mana mereka juga memberikan gambaran secara umum terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi ini di samping mereka juga mendapatkan wawasan, mereka juga mendapatkan persiapan ketika mereka ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya dari paket B. Halo, nama saya Vera Agrayani dari PKBM Tan Malaka paket B. Tadi saya mengikuti program pemberdayaan yang diselenggarakan antara sekolah saya dengan dosen Universitas Gunadarma. Manfaatnya sih positif buat saya. Saya siswi paket C PKBM Tan Malaka. Nama saya Alfa Hanifah. Saya sekolah paket C dari PKBM Tan Malaka. Di situ kita mempelajari tentang teknologi dan komputer. Dan saya bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media.